Sebelum kita menginstal doc6 di Ubuntu yang sudah kita install sebelumnya, maka kita harus menginstal beberapa paket compiler yang akan digunakan untuk mengcompile source code dari doc6 oleh Ubuntu. Nah, beberapa paket yang harus diinstal itu sudah saya tulis di deskripsi dan sudah saya tulis di notepad saya, untuk kemudian saya copy paste sehingga dengan mudah saya bisa menginstal paket tersebut. Oke, ini paket-paketnya. Perintah untuk menginstal paket kan seperti ini. Nih, sudah saya copy, kemudian saya buka terminalnya Linux. Ini saya klik kanan mouse saya. Nah, sudah kayak paste gitu ya. Kemudian saya tekan enter. Udah selesai. Jadi paket-paket yang dibutuhkan untuk menginstal source code dari doc6 itu sudah selesai. Oke, sekarang kita akan mendownload source code dari doc6. Kita downloadnya pakai browser seperti biasa, mau pakai browser apapun terserah. Kebetulan di komputer saya pakai Google Chrome. Saya buka. Oke, nah saya kan tidak hafal, maka karena saya tidak hafal linknya ya saya tulis saja UCSF doc6 download. Nah ini kebetulan sudah pernah saya buka. Oke, doc6 kayak sini udah muncul, berarti kita mau download sekarang. Ada keterangan macam-macam dan sebagainya. Kita coba masuk, karena kita untuk urusan akademik kita minta dulu doc6 itu ya, doc sebelumnya juga seperti itu deh. Kalau kita mau mendownload kita bisa minta lisensi. Ini gratis, kita ngisi formnya, kita klik, oke, muncul. Misalnya ini kita ambil doc6, kemudian kita isikan bla 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 bla, tag, kemudian kita submit. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, taruhlah kita sudah selesai, kemudian kita simpan. Kita simpan di mana? Saya sudah download, kemudian sudah saya simpan di folder tertentu. Oke, sekarang saya tunjukkan di mana saya menyimpannya. Ini saya tutup. Saya menyimpannya di folder download miliknya saya sebelah kiri. Nah, ini dapat doc6 latest yang terakhir. Yang terakhir pada saat ini, pada tanggal 10 bulan Juli 2025 itu 6.12. Berarti nanti kita akan dapat 6.12. Kemudian nanti kita akan copy ke Linux. Oke, sekarang kita akan mengcopy file source code doc6 yang tadi kita download untuk kita kopikan dari Windows ke Linux. Karena tadi kita akan downloadnya pakai browser di Windows, kita simpan di Windows. Sekarang kita akan copy ke Linux. Kita buka dulu terminal Linuxnya. Ubuntu. Nah, ini sudah kita buka sini. Nah, ini Ubuntu dan kita ada di sini. Ini adalah rumah kita. Saya cek dulu ada apa sih di sana. Tidak ada apa-apa, kosong. ls itu perintah untuk, kalau di Windows itu kayak dir itu. Kita ada di posisi mana itu pakai perintah pwd. Nah, beberapa perintah Linux, perintah dasar ya, mungkin ada 4 atau 5, itu yang sebaiknya kita kuasai. Itu ada di video saya, di channel saya. Silahkan dicari di channel saya, di playlistnya itu ya dasar-dasar Linux itu. Ada sekian banyak video, terutama untuk bahas perintah-perintah dasar. Oke, kita ada di Home Imam, dan Home Imam itu kosong. Sekarang kita akan buka file Explorer untuk mengcopy file dari Windows ke Linux. Oke, kita buka. Ini ada tabnya satu. Sekarang saya buka dulu tab WLS localhost. Ini adalah yang sini miliknya Linux. Ini saya buka. Nah, ini adalah Linux. Dan tadi kita ada di Home, ada di Imam. Ini masih kosong. Ada file sekian banyak, tapi depannya titik itu berarti hidden. Nah, kita akan membuat folder
Tuh, untuk tempat download kita bikin folder namanya download. Ada huruf besar D, kemudian awalnya download, kemudian diakhiri dengan huruf S. Ini meniru stylenya Windows. Kita nanti akan mengcopy file itu ke sini. Nah, karena saya sudah membuat folder downloads, maka kita bisa cek sekarang bahwa kalau kita cek di Linux, ini sekarang ls, itu akan ada folder downloads. Tadi kita bikinnya pakai file Explorer miliknya Windows. Oke, kita kembali ya ke file Explorer miliknya Windows. Nah, sekarang ini ada tanda plus, saya akan buka tab lagi. Yang tab ini saya gunakan untuk buka Windows. Jadi tadi disimpannya di downloads, ada file yang namanya doc6 latest, ini ada di sini. Ini saya klik kanan, ya, kemudian klik kanan gini, copy. Saya pindah tab, ini tabnya yang tadi, Imam, dan di foldernya download. Ini saya double klik, sudah kita masuk di sini. Saya tempel, paste. Nah, ada di sini. Jadi file yang tadi itu asalnya di Windows, sekarang kita copy di Linux dan ada di dalam folder downloads. Kita cek pakai terminal Linux. Saya coba masuk ke folder ini. Saya ls, ada di download, kita masuk download gini. Saya ls lagi untuk melihat isinya. Nah, sekarang ada itu yang doc6 warna merah ini. Inilah milik kita. Ini yang akan kita copy ke folder tempat biasanya ini akan kita lakukan instalasi. Sekarang kita akan mengcopy, tepatnya mengekstrak ya, mengekstrak atau mengunzip file source code yang dalam format TGZ. Kita akan bongkar ke tempat di mana dia mestinya terinstall. Biasanya nginstal Linux itu ke USR lokal. Jadi ini akan kita bongkar. Perintahnya, karena kita akan membongkarnya di tempat lain yang itu bukan wilayah dari user biasa, maka kita harus melakukan perintah ekstrak itu atau unzip-nya didahului pakai perintah sudo. Itu ini perintah untuk elevated privilege. Jadi privilege-nya harus dinaikkan pakai sudo. Kemudian tar, ini perintah aslinya zxvf ya. Jadi tar zxvf itu membongkar file doc6 ini. Kemudian kita akan tambahi option -c ya, -c ke tempat di mana dia akan dibongkar, USR lokal. Di perintah ini artinya file TGZ itu akan di-unzip atau diekstrak dengan perintah tar spasi zxvf, tapi karena nanti dibongkarnya di USR lokal yang itu bukan wilayah dari user biasa, maka kita harus tambah perintah sudo di belakangnya, di paling awal. Kita enter. Pasti ditanyai password kita. Oke, saya masukkan password dan saya enter. Udah selesai. Maka kalau kita nanti masuk ke USR lokal, kita akan dapat lihat bahwa doc6 itu sudah terekstrak di sana. Saya akan masuk coba cd usr/lokal. Oke, saya clear dulu. Nah, ini kalau saya ls, ini ada doc6. Ya, ada doc6. Kemudian kita bisa masuk ke doc6, cd doc6/install. Nah, kita installnya itu dari sini. Oke. Kita akan segera melakukan instalasi. Sekarang kita akan mulai install. Installnya ada dua perintah sebenarnya, hanya dua perintah, yaitu yang pertama sudo. Ini perintah pertama. Ya, selesai. Ada tulisan reconfiguring after make it, this will avoid this warning. Oke. Artinya kalau kita pengen betul-betul bersih, bebas dari kesalahan dan sebagainya, sisa-sisa yang pernah, misalnya saya pernah install sekian kali misalnya, maka kita lakukan dulu pembersihan. Sudo make clean. Oke, seperti ini. Nah, yang ini kalau keluar seperti ini berarti sudah pernah saya melakukan instalasi. Kemudian ini sisa-sisanya. Oke, saya clear aja dulu deh. Sekarang saya akan install si
doc6. Kalau tadi perintah pertama adalah configure, sekarang perintah yang kedua itu ini nginstallnya ini sudo make all. Nah, udah, kita tunggu beberapa saat, paling semenit atau 2 menit sudah selesai nih. Oke, sudah selesai. Nih ada tulisannya installation of doc6 versi 12 complete. Nah, sudah selesai. Oke, saya clear dulu layarnya biar lebih jelas. Nah, semua program doc6, paket-paket programnya doc6 itu tersimpannya di USR local doc6 bin. Saya coba masuknya pakai perintah cd. Sekarang saya cek isinya, ls. Nah ini loh, yang hijau-hijau ini adalah paket-paket program yang nanti akan dipakai oleh doc6. Berarti proses instalasi kita sudah selesai. Apakah sudah bisa jalan? Coba ini sekedar cek aja. Dengan catatan kita berada di folder USR local doc6, kita bisa cek doc6 perintahnya gini, kita enter saja. Kalau ada respon seperti ini berarti dia sudah betul, artinya sudah jalan. Tapi bahwa perintah kita itu tidak lengkap, ya karena perintah hasilnya itu doc6 min i, ada option min o. Tapi setidaknya dari sini kita bisa melihat bahwa doc6 pada saat kita pakai itu dia memberikan respon. Oke, berarti instalasi kita sudah selesai. Terakhir, supaya doc6 itu bisa kita panggil dengan mudah, ya artinya memanggilnya cukup dengan doc6 gitu saja tanpa folder di mana dia berada, maka kita lakukan modifikasi terhadap file bashrc. Pertama kita kembali ke home directory, cd ini talt ya, kayak cacing gitu loh. Nah, berarti kita sudah kembali ke home directory. Kalau kita cek pwd itu ada di /home. Nah di sana ada file namanya bashrc. Kita akan edit pakai nano titik bashrc. Jangan lupa titik di depan nama filenya ini, karena titik itu menandakan bahwa dia filenya memang hidden, bagian dari nama file ya, jadi titik bashrc. Kita cari ke paling bawah. Nah, kemudian kita ketikkan seperti ini. Yang echo ini terserah, ini pun tidak ada apa masalah ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan path sama dengan $path titik 2 artinya itu variabel path yang lama ditambahi dengan yang baru. Ini USR local doc6 6/bin. Nah seperti ini. Ini tempatnya si doc6 kan ada di sini, maka dia harus kita pasang di sini. Andai kan ditambah lagi nanti urusan belakang deh. Pokoknya sekarang ditambah satu baris ini. Kalau ditambah satu baris ini sudah selesai, kemudian kita simpan. Simpannya pakai ini Ctrl O, write out, Ctrl O, ditawari file name to write. Kita beri nama seperti awalnya yaitu titik bashrc, enter. Kemudian kita keluar, ya ini pakai Ctrl X. Nah, ini keluar kembali lagi. Nah, untuk ngetesnya boleh pakai sos, tapi kalau kita pengen nyoba, yakin ya kita matikan dulu deh. Kita coba ya, kita matikan dulu Linuxnya. Saya close. Kemudian saya buka lagi. Saya buka lagi Ubuntu. Ya, saya perbesar seperti biasa. Nah sekarang kalau kita memanggil doc6 itu kita cukup dengan doc6 gini aja, doc6 ini aja. Nah, ini berarti sudah jalan ya, bisa panggil dari folder mana saja, tapi karena sudah kita masukkan tempat doc6 itu berada ke dalam variabel global path, maka dia bisa dipanggil dari mana saja seperti yang barusan kita cek.
Oke, berarti instalasi secara keseluruhan sudah selesai.